Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian oli Fus Titan oli ADEO di 37 km. Ternyata shear stability-nya nggak sebaik nggak sebaik Caterpillar ya, kalah agak jauh lah. Kalau Caterpillar kekentalannya tetap, sehingga suara mesin waktu awal itu halus sampai tujuan yang awal itu begitu sampai tujuan ya nggak begitu jauh. Nah kalau oli Fus Titan itu ternyata walau lebih baik dari kebanyakan oli, tapi masih termasuk kurang baik, sehingga pemakaian 37 km ini sudah lebih kasar suara mesinnya. Padahal ini penulis sudah tambahin minyak goreng ya, harusnya malah lebih tahan, tapi ini malah makin nggak tahan. Dari awal berangkat pun suara mesin sudah cukup kasar ya. Alasan penulis nambah minyak goreng itu karena tadi pulang dari kantor, suara mesin sudah makin kasar, nggak sehalus waktu pertama berangkat dari rumah. Jadi ya ini anggap aja masuk kategori oli rata-rata lah. Entah ini bisa tahan berapa lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis trin oli Fus Titan ya, yang penulis nggak nyangka suara mesinnya sudah kasar ya. Jadi tadi penulis pakai sebentar, keluar panas-panas kok suaranya kasar ya, wis terpaksa penulis trin ya, karena ya selain kasar ya ada juga suara mesin RPM mesin langsung cepat turun ketika lepas gas. Kalau sudah begitu masa pakai olinya dan aditifnya itu sudah pendek sekali, sudah nggak layak pakai lah kalau menurut penulis. Walau seperti bisa dilihat warna olinya masih bening banget, karena ya masih dipakai sebentar saja ya. Untuk gantinya Konoko Power D ya, eceran. Nanti penulis tunjukkan spesifikasinya lah sama harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis sudah pakai oli Konoko Power D ya. Penulis barusan lihat spesifikasi dan kagum juga ya, karena pour point-nya, titik tuang titik olinya bisa mulai mengalir, suhu olinya bisa mulai mengalir itu minus 40 derajat, sesuatu yang langka ya, sesuatu yang mestinya cuma bisa dicapai dengan campuran oli PAO. Apalagi viscosity index-nya itu
cuma 135, termasuk rendah. Olinya juga dispesifikasikan untuk yang non EGR. Kalau non EGR berarti aditif lain-lain itu banyak kandungannya. Bahkan untuk zinc spesifik disebutkan 1280 ppm ya, 0,128%. Dari HTHS juga disebutkan angkanya termasuk cukup tinggi ya. Nah, ini jadi oli ya, mungkin terakhir, mungkin ada tambah lagi ya. Penulis mungkin tertarik sama punyanya Idemitsu sama Poyomi. Lupa satu lagi apa? Oh ya, Repsol SPHD kalau nggak salah. Ya tentu Repsol impor ya. Tapi yang Repsol itu bahan olinya mungkin grup 2, karena purpoint kalau nggak salah minus 24. Yang Idemitsu tertarik karena viscosity index cuma 125. Tapi ya entahlah ya, lihat nanti. Tapi yang bikin penulis tertarik dengan Konoko Power D sehingga pakai sebagai oli HDO terakhir adalah karena diuji panggang oli ya. Diuji panggang oli hasilnya termasuk bagus. Cukup tahan lah dibanding oli HDO lain. Bahannya cukup awet, nggak jauh-jauh dari meseran SE40 kalau nggak salah ya. Jadi penulis punya harapan positif lah. Dan untuk sementara terdengar bahwa suara berisik bodi yang lebih keras ya dari mesin halus. Jadi ZDDP-nya emang masih cukup banyak lah. Walau mungkin nggak sebanyak oli-oli lama ya, oli-oli produk lama. Tapi ini aditifnya lumayan banyak ya. Ini sekarang sudah lebih halus. Ya penulis harapkan nanti shear stability-nya juga bagus. Ya tahunya nanti setelah dipakai agak ngebut. Ini dari sisi aditif banyak banget ya, karena pasnya 1,5. Sementara oli-oli sekarang itu kan 1,0, bahkan ada yang 0,8. Terus TBN-nya 1,2 kalau nggak salah ya. Ini termasuk oli yang kaya aditif lah. Rasanya sih nggak akan ada MODTC-nya ya. Tapi ya kalau butuhnya untuk kendaraan berat ya mestinya bahan oli dan ZDDP yang dibutuhkan ya. Ya wis lah, nanti kalau sudah mau sampai kantor penulis teruskan lagi. Jadi ini sudah mau sampai kantor dan ya bisa dibilang olinya cukup stabil ya. Ini olinya sifat dasarnya enggak terlalu halus, tapi cukup halus ya. Kalau dijalankan RPM rendah terus jadi makin halus, artinya aditifnya ada. Penulis tadi sudah beberapa kali jalan kencang dan rasanya enggak terlalu terhambat. RPM juga ketika gas dilepas ya cukup lama juga gantung. Mungkin nggak selicin Delvac One, nggak selicin apa jenenge Caterpillar ya. Jadi pakai Caterpillar itu
mungkin ada MODTC-nya sehingga licin. Nah, tapi ini nggak sampai seperti itu. Tapi secara tarikan anehnya ya nggak begitu terhambat, walau pasnya itu 1,5 nggak terasa ya, anehnya seperti itu. Atau mungkin ya karena penulis hari ini cobanya HDO terus, jadinya performa terhambat terus ya. Jadi nggak bisa tahu leganya gimana. Mungkin baru tahu kerasa bedanya kalau nanti sudah pakai Mesran SI40 lagi. Tapi ini ya nggak sampai menghambat lah, baik dari daya tahan olinya maupun aditifnya cukup oke. Jadi ya oli ini sesuai dengan pengharapan penulis ya, jadi termasuk memang cukup bagus. Dari hasil uji panggang oli saja sudah ada indikasi bagus, dan setelah dicoba ternyata bagus juga. Apa maneh ya wis lah, nanti kalau sudah sampai kantor penulis tunjukkan suara mesinnya gimana. Tapi Konoko Power D rekomendasi ya, untuk sementara ya. Konoko Power D rekomendasi. Tapi nanti atau besoknya lagi baru yakin apakah olinya cukup baik atau tidak. Oh ya, penulis lupa cerita soal oli fus ya. Oli fus sayangnya mengecewakan ya. Oli fus Titan sayangnya nggak sebaik oli Silcolene. Silcolene kan juga fus juga ya. Nggak sebaik Silcolene 20W50 ya. Mungkin juga sih Silcolene-nya penulis juga salah diagnosa atau apa. Tapi yang jelas oli fusnya mengecewakan sekali, karena ya sehari aja dipakai mesin jadi kehambat. Mungkin sudah mirip-mirip Delvac ME kali ya. Jadi dari sisi bahan oli kurang begitu bagus. Entah apa kalau itu sisanya mano ester, entahlah. Tapi yang jelas olinya menurut penulis nggak rekomendasi fus Titan. Mungkin ya aditifnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan penulis. Tapi daripada Konoko Power D ini, wah jauh lebih rekomendasi Konoko Power D atau Caterpillar itu ya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.